Oke, selamat datang kembali di pertemuan keempat kita di mata kuliah Agent Based Modeling. Hari ini kita akan membicarakan mengenai verifikasi, validasi, dan replikasi, terutama di modeling berbasis agent. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu agent base, tentang komponen dari agent base, dan tentang model konseptual di agent base atau biasa kita sebut dengan ODD protokol. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang verifikasi, validasi, dan replikasi di agent base modeling. Sebelum kita mulai tentang apa itu verifikasi, validasi, dan replikasi, saya ingin memberikan satu quote gitu ya dari George Box gitu. Dia mengatakan bahwa semua model itu salah, tapi beberapa itu berguna. Nah, gimana caranya biar model itu berguna gitu ya? Yaitu kita lakukan verifikasi, validasi, dan replikasi dari model yang kita bikin. Nah, 3 hal yang akan kita pelajari hari ini yaitu verifikasi, validasi, dan replikasi. Apa itu verifikasi? Jadi mungkin teman-teman udah biasa dengan beberapa tipe pemodelan. Nah, sama dengan pemodelan lainnya, teman-teman biasa tahu kalau verifikasi ya udah cek aja apakah masih ada bugs atau masih ada coding yang error di model kita. Apakah itu yang dinamakan verifikasi? Ya benar, tapi nggak cuma itu gitu ya. Nggak cuma kita mengeliminasi bugs dalam coding kita atau error dalam coding kita. Nah, yang dilakukan dalam verifikasi adalah membandingkan implemented model atau model yang diimplementasikan terhadap konseptual model yang kita develop sebelumnya. Jadi, kita bandingkanlah model itu dengan model konseptual yang kita bikin. Nah, tapi masalahnya adalah kadang user dan modeler atau orang yang bikin model dan yang akan pakai modelnya itu orang yang berbeda. Maksudnya adalah orang yang akan pakai biasanya dia adalah domain expert. Di mana domain expert itu dia biasanya akan lebih paham atau lebih bisa untuk mendevelop konseptual model. Dan si modeler itu akan mencoba mendevelop dari konseptual model ke implemented model. Nah, verifikasi ini adalah mismatch atau matchingkan antara si model konseptualnya dengan model yang dibangun oleh si modelernya gitu. Tapi hal yang lebih complicated ketika modeler dan usernya itu atau yang bikin model konseptualnya itu orang yang berbeda. Jadi kita butuhkan sebuah komunikasi gitu. Komunikasi terutama ya untuk ketika modeler dan usernya itu atau yang bikin model konseptualnya itu orang yang berbeda gitu. Jadi komunikasi ini hal yang kritikal gitu ya untuk memastikan bahwa model yang dibangun itu sesuai dengan domain expert konseptual model. Nah, kalau kita skip, gimana sih kalau kita skip komunikasi proses ini di dalam verifikasi terutama, ya bisa jadi model yang dibangun itu nggak sesuai dengan model konseptualnya atau nggak sesuai dengan apa yang expert di area tersebut pelajari atau believe atau percayai gitu ya. Nah, misal teman-teman juga sebagai domain expert juga sebagai modeler gitu. Nah, kenapa kita tetap butuh communication proses dalam verifikasi? Nah, bisa jadi seorang domain expert juga bisa salah. Makanya ketika untuk verifikasi juga dibutuhkan misal orang lain atau expert lain yang familiar dengan area tersebut gitu ya untuk memverifikasi apakah model tersebut, model yang dibangun itu sesuai dengan model konseptual yang sesuai dengan area yang kita explore. Nah, beyond verification maksudnya apa? Kadang-kadang kita udah lihat, oh nggak ada bug sini, nggak ada error nih gitu. Atau oh konseptual modelnya udah sama nih kayak yang dibilang expertnya gitu. Tapi kok hasilnya nggak sesuai sama hipotesis ya, hasil dari model kita nggak sesuai hipotesis ya. Misal ketika ini naik, satunya akan naik dan sebagainya gitu ya. Perilakunya ini akan mengikuti perilaku yang lain dan sebagainya. Nah, kenapa nggak sama ya dengan hipotesis di konseptual model? Oh, ternyata bisa jadi nggak cuma bug aja nih, tapi ada hal lain. Misal adalah ketika semua komponen itu sudah diverifikasi, bisa jadi nggak sesuai nih model kita nggak verified. Kenapa? Bisa jadi ada additional komponen atau ada additional complication gitu yang terjadi yang timbul karena ada interaksi antara model komponennya gitu. Jadi
Bisa jadi nggak ada bugs, bisa jadi sepertinya sesuai dengan model konseptual ya, tapi kenapa hasilnya beda sama hipotesis? Karena adanya additional complication gitu ya, di mana adanya interaksi komponen dari model tersebut gitu yang membuat hipotesis hasil dari model tersebut tidak sesuai dengan hipotesis di konseptual model. Nah, biasanya untuk melihat untuk memverifikasi beberapa model menggunakan sensitivitas analisis. Apakah misal satu naik, satunya variabel naik, akan satunya naik gitu ya, sesuai hipotesisnya gitu. Nah, gimana caranya lihat gimana sensitivitas si parameter tersebut. Jadi di sensitivitas analisis itu kita mau ngeset misal parameter satu dinaikkan, apa efeknya kepada hasil dari simulasi kita? Apakah signifikan atau enggak efeknya seperti itu ya. Nah, contohnya adalah kalau teman-teman lihat di NetLogo dan teman-teman buka modeling yang tentang vote gitu ya, ada dua tipikal vote gitu, ada dua politik partai gitu ya. Pertama misal yang green sama yang blue gitu ya. Nah, kita bisa lihat misal apakah existing condition gitu, existing condition dari pemilih gitu, portionnya misal 50% pemilih biru, satunya pemilih hijau gitu. Apakah dengan initial condition yang berbeda akan mengefek ke emergence, misal jumlah voter the actual voter di akhir nanti itu akan signifikan berbeda atau enggak. Nah, kita bisa set misal initial conditionnya bisa berbeda. Kalau iya dia berbeda di akhir, berarti ini salah satu parameter yang signifikan nih gitu ya. Jadi kita bisa tes hipotesisnya seperti itu ya, salah satunya. Dan contohnya tadi misal hipotesisnya nggak sesuai dengan outputnya, kita bisa lihat dengan sensitivitasnya. Nah, ada dua cara yang dikenalkan oleh dua scholar yaitu Miller dan Stonedal di 2010 dia. Nah, si Miller ini pakai yang namanya ANT atau Active Nonlinear Testing. Nah, dia digunakan dengan pendekatan optimasi gitu ya, dengan menggunakan algoritma genetik untuk mendapatkan a set of parameter that maximize the criterion. Jadi untuk mendapatkan parameter mana sih yang sensitif tuh dengan ANT gitu ya. Cara kedua ada lagi si Stonedal dan Wilensky. Dia pakai namanya behavior search gitu. Jadi juga mencari parameter mana sih yang signifikan, yang sensitif gitu ya. Biasanya ketika parameter yang dalam model tersebut banyak gitu ya. Jadi kita butuh bisa pakai dua yaitu ANT dan behavior search. Nah, kenapa sih kita butuh verifikasi? Ya seperti saya katakan tadi gitu ya. Verifikasi ini digunakan agar implement modelnya sesuai dengan konseptual model. Nah, ketika konseptual model implement modelnya sama, ini akan membantu the author gitu ya, atau baik user atau modelernya untuk memahami mekanisme yang terjadi sesuai dengan apa yang pengen dilihat gitu ya. Jadi lebih confidence juga dengan hasil yang dibangun oleh si modelnya. Jadi satu lagi hal yang akan saya garis bawahi di sini, verifikasi adalah proses di mana dia mematchkan implemented model dengan konseptual model yang telah dibangun. Jadi ini penting terutama ketika user dan modelernya itu bukan satu orang yang sama. Dibutuhkan komunikasi yang baik antara modeler dan user biar model konseptualnya itu sesuai dengan implemented model yang dibangun. Nah ini verifikasi itu notes terakhir, verifikasi itu nggak gampang, tapi juga nggak sulit sih. Tapi bisa sulit gitu ya, dan cukup challenging karena nggak cuma teman-teman cari bug dalam coding atau dalam model, bisa juga verifikasi itu hasil dari nggak verified karena hasil dari miscommunication antara user dan modelernya, bisa jadi karena hal lain gitu ya. Nah, verification itu bukan binary. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan it's verified dan yang satu unverified gitu. Tapi itu tergantung dari hasil dari sensitivitas analisis yang kita lakukan tadi gitu ya. Jadi intinya verifikasi itu bukan hal yang hitam dan putih gitu. Tergantung dari hasil sensitivitas analisis yang kita lakukan tadi. Jadi ini sangat tergantung dari modeler maupun yang usernya gitu untuk menentukan bahwa proses verifikasi kita itu udah sesuai atau belum gitu.
Karena tadi seperti saya katakan tadi, verifikasi adalah proses untuk menyamakan antara mematchkan antara implemented model dengan conceptual model. Gimana caranya? Ya sesuai sama si modeler dan usernya tadi. Ketika dia bilang oke, udah sama nih, berarti udah verified. Even though there is no 100% verified or 100% unverified. Jadi kadar di mana bisa katakan itu verified atau unverified tergantung dari kesepakatan antara modeler dan usernya itu sendiri. Nah, konsep kedua yang dibutuhkan agar model itu useful adalah validation. Apa itu validation? Kalau verification tadi kita nge-matchkan implemented model dengan conceptual modelnya. Nah, kalau validation kita bandingkan dengan implemented model dengan realitinya. Apakah model yang kita bangun itu udah sesuai belum sama realitinya sih? Gitu. Nah, validasi itu dibagi menjadi dua gitu. Maksudnya yang pertama tergantung dari kejadiannya, yang kedua dari level of detail dari validasi prosesnya. Yang pertama dari the first axis gitu, yang berdasarkan kejadiannya, itu membagi menjadi dua validasi, yaitu micro validation dan macro validation. Sedangkan yang the second axis mengatakan ada dua tipe validasi atau tergantung dari level detailnya, yaitu phase validation dan empirical validation. Ini contohnya adalah tentang flocking birds atau kumpulan burung gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di library-nya Netloggo. Jadi burung tersebut punya 3 jenis rules. Yang pertama adalah alignment, yang kedua adalah separation dan cohesion. Alignment maksudnya adalah burung itu akan berpindah atau bergerak sesuai dengan direksi atau sama dengan direksi dari burung yang di sekitarnya. Dan separation maksudnya adalah burung itu akan menghindari bertabrakan dengan burung lain, make sense ya. Dan cohesion maksudnya burung itu akan berpindah sesuai dengan nearby birds-nya. Gitu. Nah, mungkin yang akan kita tanyakan untuk melihat validasi dalam kasus burung flocking birds ini adalah mungkin saya tanya, apakah model ini merepresentasikan perilaku dari burung di kehidupan nyata gitu ya, tadi alignment rules, separation rules dan lain sebagainya, itu apakah sesuai dengan perilaku nyatanya. Nah, ini adalah tipe dari pertanyaan validasi. Pertama, seperti saya katakan tadi, ada dua tipe validasi, mikro dan makro, dan phase dan empirical. Apa itu micro validation? Seperti namanya adalah mikro. Berarti kita lihat individual properties-nya gitu. Jadi misal teman-teman lihat properties-nya di sini apakah sesuai dengan reals-nya gitu. Contohnya misal apakah speed-nya sesuai nggak sama reals-nya dan lain sebagainya. Nah, tapi kita nggak perlu memasukkan semua properties yang dimiliki oleh burung tersebut ke dalam model kita. Misal burung tersebut punya properties lain seperti tua atau muda, lapar atau cukup makan, sehat atau sakit gitu ya. Nggak semuanya harus kita masukkan gitu. Hanya beberapa komponen aja yang memang kita consider untuk kita masukkan gitu. Contohnya adalah kalau flocking birds ini kita pakai 2 dimensi, harusnya sebenarnya burung itu pakai 3 dimensi untuk bergerak gitu. Nah, apakah ada efeknya ketika 2 dimensi dan 3 dimensi? Mungkin kita bisa cek. Jika kita pakai 2 dimensi, kalau nggak ada beda signifikan dengan yang 3 dimensi, ya udah properties 2 dimensi it's enough. Jadi it's validate atau sama dengan realitinya. Nah, beda dengan micro validation, macro validation itu lebih ke global properties. Maksudnya adalah emergence-nya. Misal kita bisa membandingkan the average flock size in our model dengan the average flock size in the real world. Atau misal kalau kita ngomongin tentang evakuasi atau HIV AIDS gitu ya, kita bisa bandingin dengan jumlah orang yang terpapar HIV yang di model kita dibandingkan dengan jumlah terpapar HIV di kehidupan nyatanya. Jadi kita yang dibandingkan di sini bukan individual properties-nya, tapi kita lihat global properties atau emergence dari sistem tersebut. Nah, terus teman-teman tanya, kira-kira kita pakai mikro atau makro ya, Bu? Kalau andai kata kita punya model, gimana kita validasinya? Kita bisa pakai dua-duanya, atau biasa kita bilang validation in between gitu. Kita bisa mulai dengan misal micro validation-nya, kita validasi dulu individual properties-nya, baru kita juga validasi emergence-nya.
Validasi tipe kedua atau and the two axis yang tadi ya, ada phase dan phase validation and empirical validation. Apa itu phase validation? Namanya juga phase, berarti kita cuma lihat on phase-nya aja atau surface-nya aja. Maksudnya adalah ketika orang itu melihat model kita on face atau surface-nya aja, dengan mudah dia mempercaya kalau model kita itu mengandung elemen dan komponen yang sesuai dengan real world-nya. Maksudnya misal kalau kita lihat yang tadi model flocking bird gitu ya. Nah, di secara tampilannya aja gitu ya, surface-nya aja tampilannya kelihatan bahwa bird-nya tadi behave like real bird. That's enough gitu. Ketika bird-nya yang dalam simulasi, misal dalam animasinya tadi sesuai kelihatan seperti like a real bird, ya udah validated gitu. Nah, face validity ini bisa eksis di micro and macro level gitu. Jadi bisa lihat propertinya aja kelihatan oh ya oke gitu ya, atau emergence-nya aja dibandingin kelihatan oh oke gitu. Jadi ini kita nggak melihat analisis lebih jauh dengan datanya, tapi kita cukup lihat surface-nya atau tampilannya tuh udah sesuai nggak sih sama real sistemnya begitu. Nah, yang kedua tentang empirical validation. Jadi ada phase, tadi empirical. Nah, bedanya dengan empirical, namanya juga empirical berarti teman-teman pakai data gitu. Jadi kita membandingkan antara data yang ada di real dengan data yang dihasilkan dengan model yang kita bikin. Kita bandingkan data di model dengan data yang di real system. Biasanya menggunakan statistical test untuk membandingkan set data yang kita dapatkan dari model maupun dari realita gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa gunakan untuk mikro dan makro level simulation. Misalnya untuk speed tadi ya, kita bisa bandingin level speed di model kita dibandingin dengan speed yang ada data yang ada di actual condition-nya. Atau bisa juga membandingkan tadi emergence gitu ya. Kita bandingin antara emergence yang ada di model kita dibandingkan dengan emergence yang ada di data aktualnya. Nah, kita bisa bandingkan dengan misal statistical test, t-test, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita butuh validasi dari sebuah model? Karena dengan memvalidasi itu kita bisa membuat model yang mirip dengan real world, mirip ya, bukan sama. Karena kita nggak mungkin akan bikin model yang sama persis dengan aktualnya, gitu ya. Nah, seperti verifikasi tadi tidak biner. Di sini juga validasi itu tidak dikotomi. Maksudnya kita nggak bisa bilang dia valid atau nggak valid, tapi dia kurang valid atau lebih valid. Nah, ini tergantung dari di mana kita melihat atau membandingkan si implemented model tadi dengan real prosesnya. Nah, gitu ya. Jadi model itu adalah sebuah simplifikasi dari reality. Jadi dia nggak akan pernah sama dengan realitinya. Nah, the goal of model adalah membangun atau untuk membangun model dan menjawab question dan menjelaskan hasilnya, tapi tidak untuk mensimulasi all of the aspect dari fenomena. Jadi dengan memodelkan itu kita nggak perlu masukkan semua entities, semua properties dan lain sebagainya. Kita cukup lihat apa sih interest dari interest yang mau kita lihat dari fenomena tersebut. Gitu. Jadi kalau Resnick berkata to simulate, not to simulate, gitu ya. Jadi kita nggak akan bikin model itu sama persis, tapi at least kita akan bikin model yang mirip dan mana yang akan kita masukkan itu sesuai dengan interest kita terhadap sistem yang pengen kita eksplor. Yang terakhir adalah replikasi. Setelah kita ngomong verifikasi yang mana kita membandingkan dengan konseptual model, validasi yang kita membandingkan model dengan implemented model dengan actual condition-nya atau real world, dan ini adalah replikasi. Apa namanya replikasi? Replikasi ya mereplikat gitu ya. Mereplikasi maksudnya adalah misal ya kita udah bikin model. Nah, ada ilmuwan lain atau ada modeler lain ingin membuat model kita itu diulang gitu, bikin model kita itu lagi. Gitu. Nah, itulah replikasi. Jadi, implementation by one scientist or group of scientists of a conceptual model described and already implemented by a scientific or a group of scientists at previous time. Maksudnya adalah, jadi teman-teman udah bikin model gitu ya, gampangannya. Nah, mau direplikasi lagi dengan model dengan tools yang sama bisa, dengan author yang sama bisa dan lain sebagainya. Jadi di mana model tersebut itu dibikin lagi gitu. Nah, itu replikasi. Nah, successful replication adalah dia bisa mendapatkan output
yang similar to the output of the original. Jadi kan berarti teman-teman punya dua model ya. Model yang pertama teman bangun, terus teman-teman membangun model yang sama dengan model yang pertama gitu ya. Berarti kita sebut model 2. Nah, kesuksesan dari replikasi adalah output dari model kedua itu similar to output yang pertama. Nah, gimana cara mengukur bahwa model tersebut itu sukses untuk direplikasi? Biasanya kita sebut dengan replication standard, yaitu kita bisa membandingkan pertama adalah tentang numerical identity-nya. Misal kita bandingkan the original and the replicated model produce the same numerical result atau enggak, gitu ya. Apakah hasil numeriknya antara model 1 yang tadi yang pertama dibangun sama model 2 yang kedua dibangun itu sama atau enggak, gitu ya. Yang kedua adalah dengan kita lihat distributional equivalent. Maksudnya adalah kedua model tadi itu kita bandingkan apakah similar atau sama, mirip dengan sesuai dengan pengukuran statistiknya. Yang ketiga adalah dengan relational alignment. Maksudnya adalah kita membandingkan dari dua model tadi, model pertama dan model kedua. Model pertama adalah model yang pertama dibuat, model kedua adalah model pertama yang dibuat lagi, gitu ya. Apakah kedua model itu terlihat secara kualitatif itu berhubungan antara input dan outputnya. Misalnya di model 1 ketika variabel X naik, variabel Y akan naik. Gitu juga harusnya di model 2 juga gitu, ketika variabel X naik, variabel Y naik. Berarti dia sukses untuk direplikasi. Nah, tipe-tipe replikasi itu ada 6 teman-teman. Bisa mereplikasi waktu, hardware, language, toolkit, algorithm, dan author. Maksudnya time adalah teman-teman mereplikasi dengan individu yang sama, dengan hardware yang sama, dengan toolkit yang sama, dengan language environment yang sama, tetapi ditulis dalam waktu yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya sama gitu ya. Pakai NetLogo, misal pakai Java sama, atau pakai orangnya sama, dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah waktunya. Misal dikerjakan bulan ini dan dikerjakan bulan depan. Apakah sama nggak sih ketika kita mereplikasi model tersebut di bulan ini dan bulan ke depan? Kedua adalah hardware-nya. Semuanya di-set sama, tetapi hardware-nya beda, atau mesinnya berbeda, atau komputernya beda, gitu ya. Apakah hasilnya sama atau enggak, bisa kita lihat. Ketiga, language-nya. Misal teman-teman yang satunya pakai Java, yang satu pakai Fortran, apakah sama atau beda? Keempat adalah toolkit-nya. Misal teman-teman satunya pakai Mason, gitu ya, satunya pakai Escape, dan lain sebagainya. Yang mana itu sama-sama language-nya Java, apakah ada hasilnya sama atau beda. Jadi semua kondisi di set sama, yang dibedakan adalah language toolkit-nya. Yang kelima adalah algoritmnya. Bisa jadi semuanya sama, algoritmnya beda, hasilnya juga beda ketika direplikasi. Yang terakhir adalah authors-nya. Jadi individu yang akan membuat model tersebut beda, apakah bisa beda, gitu ya, hasil dari model yang dibikin. Nah, benefit dari replikasi adalah membuat confident dari model yang kita bikin. Maksudnya adalah ketika model kita bikin lagi gitu ya, hasilnya sama, oh ya udah berarti ini robust enough gitu ya. Jadi dia bisa menguntungkan baik buat verifikasi dan validasi. Jadi kan teman-teman kalau bikin model tetap sama ya, tetap bandingin sama konseptualnya, sama bandingin sama aktualnya. Nah, ketika direplikat hasilnya sama, berarti valid, verified, dan bisa replicatable gitu ya. Jadi, hari ini yang akan kita omongin adalah 3 hal tadi. Model verifikasi adalah teman-teman bandingin dengan konseptualnya, model validasi membandingkan model dengan aktualnya, model replikasi adalah teman-teman membangun model itu kembali, baik entah itu dalam waktu yang beda, atau authors-nya beda, mesinnya beda, dan lain sebagainya. Dan untuk memastikan bahwa dengan replikasi itu kita bisa memastikan bahwa semakin confidence, semakin bisa direplicate, semakin confidence kita dengan hasil dari modelnya, baik secara verifikasi maupun validasinya. Begitu saja untuk pemodelan berbasis agent hari ini untuk pertemuan 4 mengenai verifikasi, validasi, dan replikasi. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik yang cukup mirip dengan yang hari ini, yang berkata bahwa some model are useful. Minggu depan kita akan ngomongin tentang behavior operational research di pemodelan sistem. Khususnya saya akan membicarakan di agent based modeling.